Ibu, haleluya, haleluya. Ya, tetap di situ ya, kurangi sedikit lagi, sedikit aja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat luar biasa. Saya lihat saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Saya berhadapan dengan orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, renungan firman Tuhan kepada kita membangun semangat tanpa kenal menyerah. Saudaraku yang kekasih, terkadang Tuhan membiarkan kita berada dalam situasi yang sulit. Terkadang Tuhan membiarkan kita nyaris untuk menyerah, nyaris untuk kehilangan pengharapan, nyaris kita putus asa. Tapi Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya. Jangan frustasi, amin. Jangan bimbang, amin. Bangkitkan iman, bangkitkan semangat, bangkitkan sukacita, karena di dalam diri kita ini, saudaraku yang kekasih, jika kita munculkan gairah, semangat, roh yang menyala-nyala, maka itulah yang akan mengangkat kita, akan mengubahkan kita, mengarahkan kita, saudaraku yang kekasih, untuk hidup di dalam berkat Tuhan. Amin. Jangan sampai kesulitan, persoalan hidup kita itu yang mengalahkan kita. Kita yang mengalahkan kesulitan itu. Haleluya. Ada kecewa, ada sakit hati, ada duka mungkin. Jangan itu yang mengalahkan kita. Saudaraku yang kekasih, kita bisa saja dijatuhkan dengan frustasi, ya, menyerah, saudaraku yang kekasih. Tetapi firman Tuhan hari ini juga akan memberikan kita solusi, jalan keluar, bagaimana kita supaya bisa menang. Nehemia, saudaraku, mengalami tekanan karena, saudaraku yang kekasih, tembok sudah diruntuhkan, tembok pertahanan, saudaraku yang kekasih, sudah diruntuhkan. Tetapi Nehemia, saudaraku yang kekasih, memohon kepada Tuhan, diberikan Tuhan kiranya hikmat untuk membangun kembali tembok. Amin, saudaraku. Nah, kita akan belajar dari tokoh Alkitab Nehemia dalam Nehemia 4. Nanti kita akan melihat ayat-ayatnya, saudaraku, ya, di mana tembok pertahanan mereka itu sudah runtuh, tembok Yerusalem sudah roboh. Saudaraku yang kekasih, pada zaman dahulu pertahanan adalah tembok. Bila perlu kota itu dikelilingi tembok, tembok yang besar, tembok yang lebar, saudaraku yang kekasih, sehingga kereta kuda bisa naik di atas tembok itu. Itulah pertahanan pada waktu itu. Dan tembok itulah, tembok Yerusalem inilah sudah roboh. Siapa merobohkan? Saudaraku yang kekasih, musuh. Musuh. Saudaraku yang kekasih, Israel. Kenapa bisa kalah? Di dalam pasal 1 itu ada kesalahan mereka karena menyembah Allah lain, sehingga robohlah tembok itu dan dikalahkan oleh musuh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, mari kita bereskan yang mendasar sekali dalam hidup kita. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Amin. Karena jika ada Allah lain di hadapan kita, maka kita mengalami kekalahan. Karena Tuhan tidak bisa bekerja, Tuhan tidak bisa berperang, Tuhan tidak bisa membela kita jikalau ada Allah lain di hadapan kita. Haleluya. Nah, di pasal 2 dikatakan bahwasanya
Nehemia diutus untuk membangun tembok Yerusalem ini. Pasal 3, saudaraku, tembok itu pun dibangun. Di dalam pasal 4 ini, topik hari ini yang akan kita bahas, di mana Nehemia membangun tembok Yerusalem. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita lihat dulu Nehemia 1, pasal 1 ayat 1. Sudah dapat? Kita baca di layar aja ya. Ya. Nehemia 1, Nehemia 3 ya. Nehemia 4. Nehemia 4 ayat 1. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon. Ayat 7 sama-sama. 2, 3 ya. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Saudaraku yang kekasih, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun tembok, bangkitlah amarahnya. Memang di mana ada pembangunan, di situ ada tantangan. Di situ ada halangan. Di situ ada rintangan. Dan Sanbalat Tobia, musuh-musuh Israel di dekat-dekat Yerusalem yang mengelilingi mereka, mendengar bahwa tembok Yerusalem, saudaraku yang kasih, akan dibangun. Saudaraku yang kasih, musuh nomor 1 Sanbalat dan Tobia pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa ia adalah musuh yang terutama. Saudaraku yang kasih, sebetulnya pembangunan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu tidak mengganggu mereka. Saudaraku yang kasih, tidak mengganggu mereka. Tetapi mereka marah. Kadang-kadang memang, saudaraku, kalau kita membangun, kalau kita diberkati, ada saja orang yang sirik, ada saja orang yang iri. Haleluya. Bahkan Sanbalat dan Tobia ini marah karena Yerusalem akan dibangun. Saudaraku yang kasih, mereka tidak diganggu, tetapi mereka marah. Saudaraku yang kasih. Nah, itulah tantangannya. Karena itu kalau kita betul-betul melakukan sesuatu untuk Tuhan, jangan merasa heran kalau ada orang yang marah kepada kita, membenci kita. Enggaknya kita apa-apain dia, tapi dia marah dalam hatinya. Membangun lagi Giat Rasmi itu, marah dia. Haleluya. Jemaat Giat itu beli rumah baru lagi, marah dia. Jemaat Giat Rasmi itu diberkati, ya, mobil baru, marah dia. Saudara yang kasih, entah apa salah kita. Sama seperti Nehemia ini, bangsa Israel ini.
Saudaraku yang kasih, mereka orang-orang Yahudi membangun lagi tembok Yerusalem. Marah Sanbalat, marah Tobia. Apakah ejekan mereka? Ya. Ayat 2, dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis ini? Ayat 3. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka itu. Gak ada itunya. Jangan tambahi. Tadi saya baca ada yang kurang ya. Saudaraku yang kekasih, ejekan atau hinaan. Saudaraku yang kasih, mereka adalah orang-orang yang lemah. Mereka berkata demikian. Itu tembok sudah menjadi timbunan puing-puing. Kayu-kayunya sudah terbakar. Pekerjaan itu mustahil untuk dilakukan. Pasti kalaupun mereka membangunnya, akan hancurnya itu. Dikatakan lagi hiperbolanya, jikalau seekor anjing hutan meloncat menyentuhnya, robohlah tembok itu. Begitulah hinaan-hinaan, begitulah saudaraku yang kekasih ejekan-ejekan bagi orang-orang Yahudi dalam membangun tembok Yerusalem. Jangan heran kalau saudara kita membangun akan ada ejekan-ejekan, akan ada hinaan-hinaan. Jangan mundur, amin. Dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan ini, saudaraku yang kekasih, selalu ada setan yang mau menggagalkan, selalu ada setan yang mau, saudaraku yang kekasih, membuat kita mundur. Ada setan yang akan menggoda kita. Nah, saudaraku yang kasih, jangan mau dipakai oleh setan. Bilang sama temannya, jangan mau dipakai oleh setan. Haleluya. Jikalau ada orang yang berkata, yang menunjukkan ketidakmampuan kita, hati-hati. Dia berkata, engkau tidak bisa, engkau tidak mampu, enggak ada modalmu, engkau lemah. Bisa jadi orang itu dipakai iblis. Saudaraku yang kekasih, engkau bodoh, engkau tidak terpelajar, engkau tidak sekolahan, engkau tidak sarjana, engkau tidak bisa jadi kaya, engkau tidak bisa beli rumah, engkau tidak bisa dapat kerja. Hati-hati, kalau ada orang yang berkata demikian, jangan masukkan ke hati kepikiran, amin. Bisa jadi dia dipakai oleh iblis. Untuk apa? Untuk melemahkan kita, membuat kita tidak punya semangat dalam mengikut Tuhan, tidak punya semangat dalam mengerjakan visi dan mimpi kita, saudaraku. Haleluya. Ada visi saudara, ada mimpi saudara. Jangan mundur, teruskanlah visi itu, kerjakan dengan baik. Haleluya. Bilang sama temannya, jangan mundur. Engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Engkau adalah orang yang luar biasa. Jangan dengar suara iblis. Jangan dengar suara setan dan kawan-kawannya. Haleluya. Setan selalu mengingatkan, menonjolkan kesukaran, kemustahilan
Lihatlah, nggak mungkin engkau sembuh. Lihatlah engkau, oh sampai sekarang masih jomblo jomblowati. Saudaraku, lihatlah nilaimu. Jeblok, mana bisa engkau berhasil? Saudaraku yang kasih, setan akan tunjukkan itu kepada kita. Tetapi jangan putus asa, amin. Ada Tuhan yang beserta kita. Sebodoh apapun seseorang, bersama dengan Tuhan, satu orang, kita 0 tambah 1, jadi 10. Satunya Tuhan Yesus, tapi kalau kita tambah 0-nya di belakang, tambah lagi 0-nya, jadi 100. Tambah lagi 0-nya, jadi 1000. Tambah lagi 0-nya. Tambah lagi 0-nya. Orang tinggal nambahin 0 aja kok repot. Haleluya. Jikalau Yesus kita jadikan nomor 1. Kurang semangat. Jikalau kita jadikan Yesus nomor 1, kita 0, nggak ada apa-apanya. Tapi 0 yang tidak ada apa-apanya ini, kita tambahkan terus 0 kita. Tambah rendah hati, tambah mengasihi, tambah semangat, rajin beribadah, rajin berdoa. Haleluya. Maka yang 1 itu bisa menjadi bermiliar-miliar dan bertriliun-triliun. Dengan kata lain, tidak putus-putusnya berkat bagi kita. Haleluya. Gampang mengikut Tuhan ini. Jangan pakai kekuatan kita. Nanti datang Sanbalat, Tobia yang sudah kita bangun itu. Tembok yang tinggi dan lebar itu. Inilah karena kuatku. Inilah kebanggaanku. Lalu kita lupakan Tuhan. Datang Sanbalat dan Tobia, sebentar roboh. Jangan andalkan kekuatan kita. Dalam segala hal, jangan andalkan kekuatan. Andalkanlah Tuhan. Haleluya. Jangan pernah katakan ini semua karena aku. Katakan semua ini karena Tuhan. Bilang sama temannya, semua karena Tuhan. Ada lagunya itu ya? Semua karena cinta. Bukan. Robah, semua karena Yesus. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, di dalam ayat 7 tidak berhenti. Tantangan mereka ini semakin banyak pula. Ayat 7, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Ammon dan orang Asdod mendengar, wah, jadi bertambah kan? Ada Sanbalat, ada Tobia, ada orang Arab, ada orang Ammon lagi, tambah lagi orang Asdod. Bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok sudah tertutup, maka sangat marahlah mereka. Dalam Nehemia 2, saudaraku yang kasih, Sanbalat dan Tobia orang Ammon kesal. Karena ada orang yang mau mensejahterakan kota itu lagi. Karena ada orang yang peduli kepada Yerusalem yang sudah roboh. Siapakah yang peduli kepada Yerusalem yang roboh? Nehemia. Saudaraku yang kasih, dalam Nehemia 2 ayat 19, Sanbalat dan Tobia ditambah lagi orang Gesem. Ditambah lagi orang Gesem ini orang Arab ya. Mengolok-olok dan menghina. Saudaraku yang kasih. Nehemia 4 ayat 1 sampai 3, Sanbalat dan saudara-saudaranya. Makanya saya bilang tadi setan itu ada saudara-saudara. Jadi kalau mengusir setan, dalam nama Yesus, setan, iblis, dan saudara-saudaranya. Ditambah lagi, semua famili iblis, anak cucu iblis, pergi kau. Enggak gitu kali lah ya. Sanbalat dan saudara-saudaranya
tentara Samaria dan Tobia. Wah, makin banyak. Nehemia 4 ayat 7. Tambah lagi. Sanbalat, Tobia, orang Gesem, orang Amon, dan orang Asdod. Saudara yang kasih. Ini kita melihat tidak henti-hentinya gangguan kepada Yerusalem. Haleluya. Mereka marah kemajuan Yerusalem, temboknya sudah mulai tertutup, lubang-lubangnya sudah mulai tertutup. Ada saja orang yang marah kadang-kadang sama kita. Membangun kok marah? Haleluya. Saudaraku yang kasih, biar kita bisa mengerti di mana posisi kita. Kadang-kadang di sini kita, tetapi ada nanti orang-orang yang dekat-dekat dengan Sanbalat Tobia ini kan dikelilingi mereka. Orang-orang Yahudi yang dekat-dekat mereka itu selalu mengalami tantangan. Musuh-musuh itu punya posisi mengepung orang-orang Yahudi. Kalau dilihat dari kedudukan mereka, secara geografisnya, orang Arab ada di selatan. Mana selatan? Mana penyanyi? Selatan mana? Sana katanya. Oke lah. Orang Asdod ada di barat. Barat mana? Ada sana, ada sana. Coba bikin dulu kompas di handphone saudara, kan ada kompas itu kan. Orang Amon ada di sebelah timur. Mana timur? Sana. Orang Samaria ada di utara. Jadi dikelilingi mereka itu. Saudara yang kasih, hal ini bisa saja mengalami kehancuran kalaulah seandainya ketika mereka membangun ini mereka diserang lagi, maka hancurlah mereka ini. Tapi apa yang membuat mereka itu tidak diserang? Nanti kita akan lihat. Amin. Amin. Saudara yang kasih, hanya ucapan, hanya saudaraku suara mereka yang besar, suara mereka yang menakut-nakuti, yang masih sampai kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Saudaraku, 2 Raja-Raja 6 ayat 16, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini harus kita ingat. Lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai orang-orang saudaraku yang kasih Sanbalat, Tobia, orang Amon, orang Gesem, orang Asdod, musuh-musuh orang-orang Yahudi. Lebih banyak yang menyertai kita. Amin. Amin. Ingat itu, ribuan malaikat bersorak-sorai jikalau ada satu orang selamat katanya. Berarti ribuan malaikat sekarang ini ada di sekeliling kita. Itu yang perlu diingat. Amin. Saudara yang kekasih, mereka jalan terus, mereka membangun terus. Akan ada omongan-omongan, hinaan-hinaan, suara-suara sumbang. Akan ada saudaraku yang kekasih, gosip-gosip. Ingatlah, itu suara-suara Sanbalat Tobia yang mau melunturkan, melemahkan iman kita. Apa yang mau kita hadapi saudaraku yang kasih? Apa yang mau kita lakukan? Nanti kita akan lihat sedikit lagi. Nah, di dalam ayat 8, mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Sepakat mereka.
memerangi Yerusalem, mengadakan kekacauan. Jangan takut. Amin. Haleluya. Ada yang berkata, ku kacaukan nanti mereka. Tenang. Kita hadapi. Pakai apa menghadapinya? Doa. Amin. Bilang sama temannya, kita hadapi dengan doa. Saudara yang kekasih, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok itu. Ayat 11, tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Kalau tadi kita melihat ayat 1 sampai 4, serangan dari luar dengan sumpah serapahnya, omongan-omongannya, hinaan-hinaannya. Kali ini ada lagi yang harus ditanggulangi dari dalam, yaitu kelelahan, ketakutan. Kekuatan mereka sudah merosot, artinya mereka benar-benar kehilangan semangat, sementara pekerjaan masih banyak. Secara fisik, saudaraku, secara mental, emosional, mereka lemah. Dari dalam juga diserang. Tadinya dari luar, tiba lagi dari dalam. Ya, apa itu saudaraku yang kasih? Semakin lemah, semakin lelah, capek. Saudaraku yang kasih, ketakutan yang berlebihan, hal ini diakibatkan oleh apa yang sedang terjadi di depan mata mereka, yakni para lawan-lawan mereka sedang mengatur rencana untuk tiba di tempat orang Israel secara diam-diam mau membunuh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Saudaraku yang kasih, lihatlah rencana-rencana jahat dari iblis. Selalu saja saudaraku yang kekasih, kalau kita membangun iman kita, kitalah dulu gereja ya. Kalau kita membangun iman kita, gereja yaitu kita sendiri, ada saja yang mau melemahkan iman kita. Ada saja yang membuat kita untuk tidak maju. Apalagi, saudaraku, membangun bangunan tempat kita berbakti. Saudaraku yang kekasih, akan ada saja yang berencana, saudaraku yang kekasih, mensumpah serapahi ataupun mengganggu kita. Dari awal sudah terjadi. Amin. Tapi saat ini, sampai dengan saat ini, kita menang, kita maju, kita berkembang. Amin. Biarlah kita yang adalah gereja Tuhan, ya, bangunkan iman kita dengan tidak menyerah. Jikalau ada yang mau menyerang kita, pikiran kita, hati kita, saudaraku, lawanlah, saudaraku, dengan iman yang teguh. Ayat 12. Ayat 12, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal di dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Ini dia. Siapa saudaraku? Orang-orang Yahudi yang tinggal di dekat mereka. Berarti bertetangganya mereka ini dengan orang Asdod, orang dari Sanbalat, Tobia, orang Ammon. Amin. Bertetangganya mereka ini. Beberapa kali dikatakan mereka dipanggil. Hei, Ojak, sini dulu kau. Kau orang Giat kan? Begitulah kira-kira biar saudara bisa ngerti. Amin. Gak usah kau membangun. Gak ada gunanya.
Nanti dibongkarnya itu. Habis nanti uangmu. Nanti kami datang menyerang, mengganggu. Rusaknya itu. Saudara yang kekasih. Ini. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali. 10 kali ya. Datang memperingatkan kami. Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Dan berita ini disampaikan ke Yerusalem. Kalau ada yang suara-suara seperti itu di luar sana, ya nggak usah takut. Amin. Haleluya. Jangan takut. Dibawa ke Yerusalem, ini bukan sekedar peringatan, tetapi melemahkan mental mereka. Melemahkan iman mereka. Sampailah ke Yerusalem, kita mau diserang, kita mau mereka mau datang, mau berperang, memerangi kita. Saudara yang kasih, serangan itu berbahaya. Karena apa? Serangan dari luar, dari dalam juga melemahkan. Saudaraku, jangan ada yang lemah. Amin. Kita yang ada di dalam ini jangan lemah, amin. Haleluya. Kuatlah, teguhlah, amin. Saudara yang kekasih, serangan setan seperti ini, biarlah kita tahu bahwasanya itu adalah suara-suara Sanbalat dan Tobia yang tidak perlu kita takuti. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, karena itu dalam menerima sesuatu nasihat, kita tidak boleh melihat pada si pemberi nasihat, tetapi kita harus melihat pada nasihat itu sendiri. Jangan lihat orang yang membawa kabar itu, tapi lihat kabar itu kabar baik atau kabar buruk. Kabar yang melemahkan atau kabar yang menguatkan. Amin. Jangan lihat orang yang membawanya, lihat kabarnya itu kabar apa. Kalau ada kabar-kabar buruk, kalau ada kabar-kabar melemahkan, kalau ada kabar-kabar yang mau mengadu domba, kalau ada kabar-kabar yang mau menggelisahkan, jangan terima, jangan pedulikan. Amin. Nah, saudaraku yang kasih, jadi apa yang mau kita buat dalam menanggulangi ketakutan, kelemahan? Gak kuat lagi, sudah lemah mereka. Saudaraku, mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Ayat 9a, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Apa saudaraku? Jadi kalau kita mau bangkit dari kelemahan kita, keterpurukan kita, yang pertama sekali, bangunlah mesbah doa kita. Haleluya. Bangun mesbah doa. Firman Tuhan mengatakan, Roh Kuduslah yang menghidupkan tubuh-tubuh yang fana. Kalau badan kita lemah, Roh Kudus bisa menguatkan kita. Kalau iman kita lemah, kita bersekutu dengan Tuhan, maka iman kita bertambah-tambah dikuatkan. Haleluya. Nah, begitulah orang Israel dalam membangun tembok Yerusalem ini. Mereka tahu, sudah lemah, sudah letih, capek, sampai tidak ganti baju mereka. Enggak sempat. Saudara yang kasih, mereka tangan satu pasang batu, tangan satu pegang senjata. Begitulah mereka berjaga-jaga. Haleluya. Ini sejalan dengan nasihat Nehemia kepada orang-orang Yahudi di dalam ayat 14.
di mana ia menasihatkan mereka untuk ingat kepada Tuhan. Ingat kepada Tuhan. Ingat kepada Tuhan. Ingat kepada masalah. Oh, mantap. Langsung ya. Berarti luar biasa pendengaran saudara. Ingat kepada Tuhan, amin. Dalam kesukaran, letih menghadapi kehidupan ini, ketika kita mau marah, ketika kita digosipkan, saudara yang kasih, apapun dibuat kepada kita tidak akan mempan. Kenapa? Karena kita ingat Tuhan. Inilah nasihat Nehemia kepada orang-orang Yahudi dalam membangun tembok Yerusalem. Ingat Tuhan, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi karena Tuhan. Nah, jadi saudaraku, ini bertentangan dengan sikap dari musuh-musuh mereka yang penuh percaya diri dalam ayat 11, bahwasanya tidak akan mungkin itu tembok Yerusalem dibangun. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, kita yang dahsyat dan luar biasa, memberikan kekuatan kembali kepada semua orang-orang Yahudi yang membangun tembok Yerusalem. Amin. Di dalam ayat yang ke-6, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa itu bekerja dengan segenap hati. Kembali berdoa berarti kembali semangat. Kembali berdoa, kembali roh menyala-nyala. Kembali berdoa, iman kembali semangat. Iman kembali ditumbuhkan. Sungguh dahsyat ini berkat daripada berdoa. Sekalipun ejekan para musuh itu masuk ke dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berhenti bekerja. Mereka terus membangun, mereka terus bekerja, mereka tidak berhenti bekerja, mereka tidak berhenti membangun. Ini adalah sesuatu yang harus kita tiru. Jangan pernah berhenti, amin. Adakah musuh yang mengejek dan lain sebagainya, saudaraku, sekalipun itu menyakitkan, tapi tidak boleh kita tanggapi di dalam hati kita ini. Jangan tanggapi, jangan masukkan ke dalam hati dan pikiran kita, jangan berhenti untuk melayani Tuhan. Jangan berhenti untuk berkorban. Jangan berhenti untuk melayani. Haleluya. Teruslah, saudaraku yang kekasih, bekerja buat Tuhan. Kira-kira berapalah gaji mereka ini membangun tembok ini? Digaji enggak ya? Saudaraku yang kekasih, ingat, pengorbanan akan membawa kita kepada kebangunan rohani di dalam diri kita ini. Bahkan keluar juga kita akan membangun kebangunan rohani bagi orang lain, bagi sekeliling kita, dan bagi gereja kita ini. Haleluya. Haleluya. Bilang sama temannya, pengorbanan akan memulihkan kita. Amin. Ini dia. Orang-orang Yahudi dalam membangun tembok Yerusalem. Nehemia minta surat dari raja. Kembali dulu ke belakang. Kan gitu. Ketika Nehemia dilihat, muram kali mukamu Nehemia. Kalau raja melihat dayang-dayangnya muka muram, bisa dibunuh loh. Apa gerangan Nehemia? Ya, tembok Yerusalem, kota kampung halamanku roboh. Jadi apa yang kau mau? Izinkan aku pulang.
berikan aku surat supaya bupati-bupati dan pembesar-pembesar tidak menghalangi aku. Berikan juga aku kayu untuk membangun tembok Yerusalem itu. Saudaraku yang kasih, karena Nehemia penuh dengan doa, hidup dengan doa, maka kemuraman itu menjadi jawaban doa baginya. Saudaraku yang kasih, diberikan raja keluasan hati, diberikan raja izin untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Amin. Haleluya. Jadi kita bisa terus membangun diri kita jikalau kita memiliki roh berdoa. Kita bisa membangun gereja ini secara fisik. Kita akan lanjutkan secara fisik. Fisik bangunan ini masih banyak yang perlu kita kerjakan. Itu semua bisa kalau kita berdoa. Kalau kita bersehati. Kalau kita berjaga-jaga di dalam doa kita. Ayat 9b. Dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Karena sikap Sanballat, Tobia dan kawan-kawannya ini, saudaraku, begitu terus mengganggu, maka mereka berjaga-jaga siang malam, membangun sambil berjaga-jaga. Ada orang yang mengawasi di depan, kalau ada musuh langsung bunyikan trompet sangkakala, tanda musuh datang. Saudaraku yang kasih, yang satu lagi bekerja. Yang bekerja ini pun, saudaraku, satu pegang senjata, satu lagi pegang alat-alat untuk bekerja. Begitulah mereka berjaga-jaga. Haleluya. Nah, ayat 13, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok di tempat-tempat yang terbuka. Keluarga-keluarga dapat bagian semua. Haleluya. Semua ini menyebabkan musuh batal untuk menyerang. Ayat 15, ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Amin. Saudaraku yang kasih, lihatlah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, sebenarnya dikalahkan lagi pun bisanya Yerusalem ini. Tapi karena doa, karena berjaga-jaga, karena semangat, karena tidak menyerah. Saudaraku, tembok Yerusalem ini, saudaraku yang kasih, dibangun. Ayat 16-18. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah, dan mengenakan baju jirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan tangan yang lain lagi memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang dan pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Untuk apa sangkakala itu? Kalau tiba-tiba datang dari kejauhan diteropong datang musuh, maka trompet itu akan dibunyikan. Semuanya berjaga-jaga siap untuk mengadakan perlawanan. Nah, jadi saudaraku yang kasih, semangat sekali. Haleluya. Saudaraku, terbeban sekali untuk tembok Yerusalem. Kenapa? Itu pertahanan.
Apa pertahanan kita, hidup kita ini? Apa yang sudah roboh? Imankah sudah roboh? Kekudusankah yang sudah roboh? Semangatkah yang sudah roboh? Apa yang sudah roboh? Saudara yang kasih, bangunlah. Haleluya. Semangatlah. Bangun kembali. Jangan biarkan layu. Jangan biarkan tanpa harapan. Saudara yang kasih, semakin bergiat. Bilang sama temannya, semakin bergiat. Ayat 21 ya. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Gak kenal menyerah mereka. Haleluya. Dari pagi ke pagi. Dari pagi ke siang ke sore, sore ke malam, sampai lagi subuh, sampai lagi pagi lagi. Semangatnya, giatnya mereka ini dalam membangun tembok Yerusalem. Tidak kenal menyerah. Tidak capek-capek. Kenapa? Karena sudah ada Roh Kudus. Melalui doa-doa mereka, mereka dikuatkan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih, yang satu ini lagi jangan lupa. Mereka rela berkorban. Sukacita mereka berkorban. Amin. Kalau yang tadi semua ambil bagian, keluarga-keluarga ambil bagian, tidak ada yang cari jurus selamat diri. Tahu jurus selamat diri? Kalau ada kerja menghindar, kalau ada amplop pembangunan menghindar. Jangan menghindar, semua punya bagian, amin. Saudara yang kasih, saudara nggak punya tenaga, punya berkat untuk berkorban. Saudara nggak punya berkat untuk berkorban, punya tenaga, korbankan. Nggak punya banyak, ya sedikit. Ya nggak punya sedikit, goreng pisang, kopi. Ah itu, kan itu yang dilakukan keluarga-keluarga itu. Semua keluarga-keluarga punya bagian. Ibu Ellen bawa goreng pisang dari ladangnya. Bapak Boas bawa kopi. Saudara yang kasih, semangat mereka. Itu yang mereka bisa buat, itu yang mereka bisa lakukan, itu yang diberi. Ngawani nengok-nengok pun jadilah. Kan gitu. Itulah dia tadi pengintai. Gak punya uang, gak punya berkat, gak punya kopi, gak punya goreng pisang. Pemantau lah. Dengan berdoa. Iya. Itu. Jadi kalau doa pun gak mau jadi apa lagi? Donatur bukan, pekerja bukan, pemantau juga bukan. Dengan kata lain pemantau, pendoa. Nah, rela berkorban ayat 22. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Ada bagiannya. Sukacita mereka berkorban. Bilang sama temannya, sukacita berkorban. Ini menunjukkan bahwa mereka rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan.
dengan bermalam di tempat mereka bekerja. Amin. Haleluya. Mari kita bersahati. Amin. Jangan egois. Ayat 23. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanannya. Bayangkan. Tidak sempat ini dalam arti begini ya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Amin. Mulai dari Nehemia dan semua orang Yahudi itu, bahkan berganti pakaian pun mereka tidak sempat. Supaya setiap saat mereka siap untuk bertempur. Jikalau ada gangguan, jikalau ada serangan musuh. Bagian ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul menjaga-jaga, berjaga-jaga terhadap musuh. Dua usaha ini, membangun dan berjaga-jaga, marilah kita praktekkan. Haleluya. Semua punya bagian dan semua kita mau berkorban. Ayat 14. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Karena kalau kita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, maka tidak bisa tidak akan muncul berbagai halangan, tantangan, rintangan. Hadapi semuanya dengan doa. Dan ingatlah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha dahsyat, yang akan bersama dengan kita, yang membuat segala usaha kita, pekerjaan kita berhasil. Nah, saudaraku yang kasih, ingatlah itu semuanya. Semangat terus. Jangan mundur, amin. Ingat akan penyertaan Tuhan sehingga saat ini, serta apa yang diperlakukannya. Alkitab berkata, Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak pernah kita dibiarkan Tuhan. Bilang sama temannya, tidak pernah kita dibiarkan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, ingatlah bahwa pikiran-pikiran kita menentukan perasaan-perasaan kita. Pikiran menang akan membawa kita kemenangan. Pikiran iman yang kuat akan membawa kita kepada keberhasilan. Saudaraku, jangan patah semangat. Jadilah kuat dalam pelayanan kita ini. Amin, saudaraku. Sebagai pengikut Kristus yang sudah ditebusnya, dipilihnya, kita diperlengkapi dengan Roh Kudus yang mampu memberikan kekuatan, kemenangan dalam kehidupan kita. Percayalah, tunduklah kepada Tuhan, jadilah hamba yang setia. Amin, saudaraku. Sudah siap untuk membangun? Dua perkara. Bangun diri saudara, saya bangun diri saya, kita sama-sama dibangunkan rohaninya, itu yang paling utama. Dan yang kedua, mari kita membangun bangunan rumah Tuhan ini. Mari kita membangun bangunan rumah Tuhan ini. Haleluya. Di dalam sini adalah rumah Tuhan, karena di sini penuh dengan gereja yang beribadah sebagai rumah Tuhan, maka tempat ini pun setidaknya layaklah untuk lebih baik daripada rumah kita. Di mana tertulis, lihatlah keadaanmu. Hah? Hagai 2, yo itu terakhir. Hagai 2. Ayat berapa? Coba lihat Mi. Hagai 2 ini cuma 2 pasarnya kan?
lihatlah keadaanmu. Ini baru muncul ini. Saudaraku, jangan abaikan rumah Tuhan. Kalau kita bersungut-sungut membangun rumah Tuhan, kalau kita, saudaraku yang kekasih, berpikiran negatif untuk rumah Tuhan, maka itu bisa menghancurkan hidup kita. Percayalah. Tapi kalau kita memperhatikan rumah Tuhan, tempat kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan, maka lihatlah juga janji Tuhan dalam hidup kita. Berkat yang luar biasa Tuhan berikan. Jangan hamba uang itu. Tutup dulu itu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, dikatakan di sana, lihat keadaanmu. Rumah Tuhan kau biarkan porak-poranda, sementara rumahmu seperti istana raja. Perlulah kita bertobat, karena sempat kita menutup untuk apa? Berkorban. Saya ditegur Tuhan saya. Cemananya kau? Kau biarkan jemaat itu tidak beriman. Kau biarkan jemaat itu takut. Kau biarkan jemaat itu kehilangan berkatnya. Saudaraku yang kasih, mari kita sambut ini, amin. Kita kerjakan dengan iman. Ayat 21. Hagai 1 ayat 2. Yuk kita baca bersama-sama. Ayat 2 mulai ya. Sampai nanti saya suruh berhenti. 2, 3 ayat. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kami untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, itu bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusanmu sendiri, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Ya, sampai situ saja. Oh, kita lanjut ya. 2, 3 ya. Lalu Jerubabel bin Setiel dan Joshua bin Yoyadak, imam besar,
dan selebihnya dari bangsa itu mendengar suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan, maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Syetiel, Bupati Yehuda, dan semangat Joshua bin Jojadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, saya tidak mau saudara tidak diberkati Tuhan. Walaupun tidak enak kelihatannya, walaupun perkataan berkorban ini harus kita kerjakan supaya kita dibukakan tingkap berkat. Saudaraku yang kekasih, akan ada orang-orang yang jahat seperti Sanbalat Tobia, akan sampai pesan ini kepada mereka. Nanti mereka berkata, kenapa mau dibodoh-bodohi? Itu akan datang. Jangan mau kalian diikat dengan utang. Mungkin itu akan datang kembali. Saudaraku, itu Sanbalat Tobia. Saudaraku, jangan dengarkan. Amin. Jangan dengarkan. Ini firman Tuhan. Kita bekerja, mendapatkan berkat, kita sehat, dalam perlindungan Tuhan, kita mau itu. Itu sebabnya, saudaraku yang kasih, berkorban ini, untuk rumah Tuhan ini, kita kerjakan terus dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Bukan masalah besar kecilnya, masalah kepatuhan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.